Dan ini terjadi kembali lagi karena itu tadi, terlalu memaksakan. Maka harapan saya semua faktor itu sekarang itu membuat ini jadi kecelakaan tambah lebih banyak ya dibandingkan average ya. Nah bayangkan begini, maskapai ingin menepati janjinya menerbangkan tepat waktu, tapi ternyata hujan. Kalau mereka delay atau karena ada permasalahan teknis, ada ketakutan orang-orang pun ini akan nanti diviralkan, disebarkan. Akhirnya mereka saja berusaha menepati janjinya atau melakukan penerbangan. Nah akhirnya kan namanya manusia, judgementnya ini salah. Sesuatu yang harusnya itu aman, tapi ternyata mereka ini melakukan dengan cara yang berbeda. Dan akhirnya terjadilah apa yang kita takutkan itu untuk terjadi. Jadi kalau boleh kita katakan, ini semua terjadi karena keserakahan kita sendiri. Halo Scienceseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Kecelakaan pesawat ini sepertinya lebih sering terjadi akhir-akhir ini. Apakah kalian akan selamat? Apakah saya akan selamat? Apakah kita akan selamat dan akankah ada kecelakaan pesawat lagi di luar negeri atau di Indonesia? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Awal Januari ini dibuka dengan beberapa insiden, termasuk ada Jeju Air, ada juga pesawat Indonesia tergelincir lokal dalam negeri. Baru-baru ini ada Black Hawk yang tabrakan dengan pesawat komersil dan menyebabkan korban jiwa juga. Dan terakhir ini ada pesawat ambulans ya, emergency. Pokoknya pesawat ini medical flight sedang mengangkut pasien gawat darurat, anak-anak, cuman harus jatuh di pemukiman warga yang juga menyebabkan korban jiwa. Nah, dari rentetan ini apakah akan ada kasus pesawat jatuh lainnya di awal tahun ini? Pertanyaan banyak orang itu, apakah saya menggunakan trik sulap saat mengambil kartu? Ambil kartu manapun. Oke. Eight of Pentacles ini meminta kita untuk melihat dengan teliti lagi, dengan benar-benar kehati-hatian. Tapi yang pasti semua kecelakaan itu adalah karena human error, bukan karena faktor yang lainnya. Cuaca dan sebagainya. Oke, mari kita lihat dengan lebih jauh lagi. Orang beranggapan kalau kecelakaan pesawat ini bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang terhitung, sisi yang tidak terhitung. Sisi yang tidak terhitung orang selalu mengkaitkan dengan adanya makhluk gaib, adanya keberuntungan. Adanya hal-hal yang sifatnya intangible yang menyebabkan itu terjadi. Nanti kita akan bahas. Tapi saya lebih pilih untuk melihat ini itu dari sesuatu yang tangible. Bisa kita hitung. Kalau hitung artinya kita lihat dari angka. Kita berangkat dari Amerika dulu. Kalau kita googling dan kalian bisa gunakan ponsel kalian, kita akan tahu bahwa rata-rata penerbangan hanya di Amerika Serikat saja dalam satu hari itu adalah sebanyak 42.000 hingga 45.000 penerbangan per hari. Yang artinya kalau terjadi kecelakaan, itu sebenarnya angka yang lumayan jauh kecil sekali dibandingkan kecelakaan mobil, sepeda motor, dan sebagainya. Maka sebenarnya kecelakaan itu masih dalam average yang sama. Mungkin karena saat ini terjadinya berdekatan, atau mungkin probabilitasnya. Kalau kalian nggak ngerti probabilitas apa, silahkan kalian googling. Itu sama kalau kayak kita punya uang logam terus kita lemparkan seperti itu, maka kita akan tahu kebetulan ini probabilitasnya berdekatan. Nah, penyebabnya apa? Kalau boleh saya katakan dari sini, penyebabnya yang pertama adalah ya tentu saja uang. Kenapa kok uang? Orang itu selalu ingin mengoptimalkan apapun yang mereka miliki. Nah, hingga bahkan saat alam ini bertindak berbeda dengan kebiasaan, mereka masih tetap ingin melakukannya. Sekarang ini kan kita tahu kondisi alam sedang tidak bisa diprediksi. Dan angin di mana-mana, kemarin menyebabkan kebakaran di LA. Terus kemudian hujan yang menyebabkan banjir juga di banyak tempat. Kalau Jakarta banjir tiap tahun itu langganan ya. Itu gara-gara kita yang ya kurang bagus mengelola aja seperti itu. Karena di negara lain nggak begitu. Jadi kalau saya lihat ini adalah karena kita punya keinginannya harus dipenuhi, tapi hal-hal yang sifatnya itu alam ini bertindak dan kita itu tidak berhati-hati sesuai dengan keinginan alam. Akhirnya terjadilah sesuatu yang misalkan pesawat terbang itu kan bisa ngebut, bisa juga tepat waktu. Kalau ternyata mereka delay, mereka harus ngebut. Apalagi kalau misalkan berkaitan dengan orang yang sakit. Bisa saja, misalkan nih, asumsinya adalah pesawatnya berangkatnya terlambat, mereka mengangkut orang sakit harus segera diobati, bisa saja mereka buru-buru, kebetulan ada hujan, terus kemudian di saat itu mereka nggak bisa mengelola, yaitu tadi, apapun yang ada di situ, terjadilah kecelakaan. Saya hanya berasumsi dan itu praduga. Tapi artinya kita tahu bahwa penyebab utamanya di sini adalah saat terjadi kondisi alam yang berbeda dari biasanya,
kita itu masih tetap ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan jadwal kita. Itulah kalau menurut saya penyebab utamanya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Ini kan beberapa pesawat komersil sebelumnya, termasuk Jeju Air, terus juga ada yang kepleset lokal. Tapi kalau yang tabrakan itu, saya sih nggak katakan, bisa saja itu ada sesuatu yang lain. Nanti kita bahas di konten yang lainnya. Artinya cuaca, kita memaksakan harus melakukan penerbangan itu tadi. Cuman maksudnya ada beberapa pesawat juga yang diduga kecelakaan ini karena umur pesawatnya yang lebih dari 10 tahun. Gimana menurut Mas Den? Kalau lebih dari 10 tahun pesawat yang kita tumpang itu rata-rata pasti di atas 10 tahun ya. Bahkan ada yang mungkin mendekati 20 tahun. Kalau perawatannya bagus itu nggak masalah. Karena umur pesawat itu sebenarnya bisa lebih panjang daripada itu tadi. Jadi kalau kita katakan pesawat baru pun juga ada yang kecelakaan. Kita tahu seperti pesawat Sukhoi yang menabrak Gunung Salak itu baru melakukan penerbangan komersialnya di hari itu, mengangkut wartawan dan orang-orang dianggap penting, terjadi kecelakaan. Jadi kalau saya pikir kita terlalu dari kartu ini ya, mensimplifikasi sesuatu berdasarkan asumsi saja, tapi kita tidak mencoba untuk melihat big picture yang lebih besar. Kalau untuk kecelakaan pesawat ini kan lokal ini belum menimbulkan korban jiwa atau mungkin yang dalam negeri ya. Akankah ada kecelakaan pesawat di dalam negeri yang menimbulkan banyak korban jiwa seperti Sukhoi? Kemungkinan besar ada. Dan ini terjadi kembali lagi karena itu tadi, terlalu memaksakan. Maka harapan saya semua faktor itu sekarang itu membuat ini jadi kecelakaan tambah lebih banyak ya dibandingkan average ya. Kalau tadi saya katakan itu probabilitasnya ada dan saya bandingkan dengan kecelakaan moda yang lain, itu betul. Nah, bayangkan begini, maskapai ingin menepati janjinya menerbangkan tepat waktu, tapi ternyata hujan. Kalau mereka delay atau karena ada permasalahan teknis, ada ketakutan orang-orang pun ini akan nanti diviralkan, disebarkan. Akhirnya mereka saja berusaha menepati janjian atau melakukan penerbangan. Nah, akhirnya kan namanya manusia, judgement-nya ini salah. Sesuatu yang harusnya itu aman, tapi ternyata mereka ini melakukan dengan cara yang berbeda. Dan akhirnya terjadilah apa yang kita takutkan itu untuk terjadi. Maka sebenarnya nanti saya akan bagikan kepada kalian semua cara untuk terhindar dari nasib buruk ini tadi. Oke. Cuman apakah orang-orang maksudnya harus berhenti berpergian kah di awal tahun ini karena cuaca memang tidak bagus atau seperti apa? Menunda. Kalau memang itu memungkinkan dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan, ya sudah tunda saja. Dan artinya memang harus mengorbankan kepentingan atau waktu yang terbuang. Tapi ini akan jauh lebih aman karena bumi ini bergerak dengan rotasi yang kita sedang ini di luar kebiasaan seperti itu loh. Kalau kita paksakan akan banyak hal yang akan menjadi backfire untuk kita. Dan selain itu, kalau kita berbicara untuk manusia ini selalu mencari wisdom atau kebijaksanaan dari zaman prasejarah hingga sekarang. Selalu ada cerita tentang bagaimana ini semua itu terjadi. Misalkan ada seorang yang mengaku spiritualis melihat bahwa ada sosok yang besar. Dia ini bermulut besar. Dia ini bermata besar. Dia ini makhluk yang pemarah dan dia ini akan menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Sebenarnya itu bukan makhluk dalam artian yang seperti Godzilla atau apapun. Tapi itu adalah sebuah gambaran tentang sifat greedy-nya manusia ini. Kalau dia punya keinginan harus dituruti. Mulutnya besar, dia ingin makan apapun. Lihat di reels atau shot orang lain, makanan enak, dia harus perlu ke sana. Besti, spill dong tempat makannya di mana. Kesannya kayak kita itu perlu memakan itu, perlu pergi ke tempat itu saat ini juga. Nah, hal itu yang sebenarnya menambah dan memungkinkan kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kita akan tahu saat overtourism itu terjadi. Semua orang bepergian di saat bersamaan. Orang malah nggak bisa makan dengan tenang, nggak bisa menikmati alam dengan baik. Malah terjadi kerusakan alam. Dan itu yang membuat dunia ini pun berputar dengan cara yang nggak semestinya, membuat
iklim pun ini berubah. Jadi kalau boleh kita katakan, ini semua terjadi karena keserakahan kita sendiri. Kalau untuk kecelakaan pesawat kan di tahun ini udah banyak nih. Kira-kira menurut Mas Den sampai bulan apa nih? Ini kan baru bulan 2 di awal Januari. Di Februari 2022 sampai bulan apa kira-kira? Ini kan Four of Swords. Kebetulan bisa saja sampai bulan keempat, di mana musim hujan ini akan terus terjadi. Jadi saat hujan ini sudah mulai berhenti, kita akan ketemu dengan musim kemarau di Indonesia. Dan mungkin di tempat lain akan ada musim semi. Musim semi dulu baru terus kemudian musim panas. Ini akan menjadi satu kesempatan di mana kita mungkin akan bisa lebih leluasa bepergian. Karena matahari ini akan menyinari bumi dengan lebih terang lagi. Tapi di beberapa belahan, angin ini masih akan tetap bertiup dengan kencang. Maka sebenarnya tidak ada salahnya kita terus berhati-hati dan selalu berasumsi bahwa kecelakaan itu selalu bisa terjadi, dan kita itu tadi jangan tergesa-gesa. Rencanakan segala sesuatu jauh hari sebelumnya dan upayakan kalau kita memang harus bepergian jangan mepet. Luangkan waktu untuk terlambat, luangkan waktu untuk datang sebelumnya, dan pilihlah penerbangan yang memang memiliki spare itu tadi. Terakhir Mas Dan, ini kan di 2025 ini kan juga masih awal tahun. Ini udah banyak banget kecelakaan. Nah, mungkin akan ada tokoh ternama atau orang terkenal yang meninggal karena kecelakaan ini? Kalau kecelakaan yang sampai terjadi di Indonesia, sepertinya mungkin akan ada ya. Tapi yang saya lihat masih seperti tahun-tahun sebelumnya, kecelakaan di Indonesia ini masih akan bisa dihentikan. Bahkan ini selalu kemarin saya ramalkan bahwa kecelakaan ini akan terjadi tapi terus nggak jadi begitu. Kemarin itu juga sempat ada penerbangan di mana tiba-tiba maskernya jatuh. Nah tapi ternyata nggak terjadi apa-apa. Atau pesawat tergelincir. Saya pikir di Indonesia ini sangat besar kemungkinan terjadi kecelakaan. Tapi itu bisa ditunda. Dan saya melihat bahwa sebenarnya average-nya akan lebih kecil daripada Amerika Serikat ya. Dan bisa saja jarak penerbangannya nggak sejauh kalau di sana seperti itu. Maka saya pikir ini memberikan ya orang Indonesia ini, apalagi orang Indonesia lebih santai ya. Nggak harus kejar waktu dan tepat waktu. Ini yang membuat mungkin range kecelakaan di Indonesia ini nggak akan seperti di Amerika Serikat sana. Tapi Amerika Serikat, ini saya lihat sampai di bulan 4 atau 5, ini masih akan ada kecelakaan pesawat. Dan ini tidak akan berhenti sebelum kita, itu tadi, mencoba untuk mengurangi ini semua, sadar, dan menunda. Dan kita mungkin akan bisa selamat. Jadi mungkin kita akan menemukan banyak orang yang mengatakan seperti tadi. Cara melihat yang intangible adalah, saya lihat ada. Atau misalkan, saya lihat ada sosok yang melayang-layang, yang bisa menarik air hujan dan membuat guntur ini akan bergemuruh. Dan dia, itu kan sebenarnya apa ya, kalau kita bilang itu alegori atau ilustrasi dari apa yang ingin kita sampaikan. Tapi dari semua ini, kita diminta untuk tidak rakus, serakah, mencoba untuk bersabar, maka kita akan selamat. Maka kalau menurut saya bepergian, sebaiknya menggunakan pesawat terbang adalah di saat, ya kalau nggak cuaca bagus, kita lihat menggunakan Google Weather. Tapi kalau tidak, ya kita mencoba untuk pergi itu di pagi hari. Karena biasanya antara perubahan dari gelap ke terang, bukan sebaliknya ya, itu jarang terjadi hujan yang lebat. Misalkan dari jam 4 pagi hingga jam 8 pagi, itu jarang terjadi hujan yang lebat, yang mana semoga kalau penerbangnya masih di Indonesia, itu akan memberikan kesempatan keselamatan yang saya pikir akan lebih jauh, lebih besar. Nah, dan ingat ada critical 11. Critical 11 itu kalau nggak salah berapa menit saat lepas landas dan berapa menit saat itu dijumlahin. Jumlahnya 11 menit. Jadi saya lupa 8/3 atau berapa, tapi yang pasti itu saat yang krusial. Artinya kalau kita di atas, kemungkinan kecelakaan itu malah akan kecil. Dan betul kan, kemarin kecelakaan banyak terjadi saat akan landing. Tapi apapun itu, semoga kita bisa terhindar dari kecelakaan dan kita akan selalu diberikan keselamatan. Tapi jika kalian penasaran apa yang akan terjadi pada diri kalian, silakan kalian hubungi nomor di bawah ini, silakan bertanya kepada saya dan saya akan bukakan kartunya untuk mengetahui jalan terbaik bagi kehidupan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.